Tidar. Sekali lagi, tidak mempannya lagi tumbal Syekh Subakir yang dipasang di Gunung Tidar. Tanpa rekomendasi dari manusia ini, niscaya tidak akan bisa diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa, makalah tidak mendukung tindakan kemuliaan manusia atau tujuan mulia manusia. Tapi uluk salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Hajat-hajate leluhur Nusantara, siapa yang akan membawa, tentunya yang mau melakoni atas spiritual khususnya. Karena mengapa spiritual? Karena leluhur itu bisa melakoni hajat yang belum terwujud itu melalui raganya para putra-putri Praja Nusantara, yang tentunya untuk menyampaikan itu melalui proses bisikan atau proses pengilhaman atau proses laku-laku spiritual. Nah, disitulah sosok-sosok yang bisa menerima ya. Sosok-sosok itu bukan berarti sosok. Kalau sosok itu berarti satu orang. Namun kalau sosok-sosok tentunya ada beberapa orang yang bisa menerima wisikan dari leluhur ini untuk menuntaskan hajate leluhur Nusantara. Lalu saya akan menyampaikan kali ini bahwasanya di akhir tahun 2023 ini fenomena-fenomena yang makin langka namun juga makin nyata. Yang saya katakan makin nyata, bahwa fenomena langka makin nyata ini kemarin terjadi beberapa hujan meteor ya. Hujan meteor yang terang benderang, baik itu di Bandung, di Garut, di Surabaya, di Yogyakarta, termasuk juga di wilayah Purbalingga, termasuk juga ada beberapa kejadian di wilayah Bali, lalu juga di Australia. Konon ceritanya ada, namun kalau di Australia saya nggak melihat di YouTube. Namun kalau di Yogyakarta, lalu di Garut, lalu di Bandung, itu saya melihat langsung banyak sekali mata yang menyaksikan bahwa adanya hujan meteor jatuh yang saya katakan itu teluh antu brojo. Teluh antu brojo itu tentunya akan menimbulkan wabah ya, akan menimbulkan wabah ya. Apa yang bisa menolak wabah ini? Ya tentunya masing-masing punya kepercayaan. Namun kalau saya ya cenderung kepada laku topo broto. Laku topo broto itu ya prihatin, madang longan, turu longan, bantalan cengkir, itu setidaknya demikian. Lah, saya akan menguraikan bahwa sekarang dengan mengenai adanya tumbal, ya kaitannya dengan jamaknya fenomena alam yang langka namun nyata ini, dengungan adanya tumbal dari orang Mancapraja yang saya katakan itu tumbal Syekh Subakir. Tumbal Syekh Subakir yang konon ceritanya ditanam di Gunung Tidar. Nek ora mati yang modar katanya itu loh. Karena saking angkernya lah ini sudah memasyarakat. Putra-putri Praja Nusantara banyak yang terbius lah atau hanyut dalam seolah-olah kedikdayaan Syekh Subakir ini ya, yang bisa menumbal tanah Jawa. Lalu jin, setan, pri, prayangan, ilu-ilu, banaspati itu saking takutnya kepada tumbal Syekh Subakir ini berlari salang tunjang ya, rebut arem, akhirnya lari ke Samudra Kidul konon ceritanya. Dan lalu danyang tanah Jawa ini dengan kata lain kan mati dan modar. Mati dan modar itu kan ketelane Gunung Tidar, itu artinya terkalahkan oleh dari keampuhan tumbal Syekh Subakir ini yang katanya Raja Kalacakra, yang katanya atau batu Kalacakra dan sebagainya lah. Kalacakra saja menurut saya itu bahasa Jawa, jadi adalah hal yang mungkin kalau saya mengatakan mengada-ada itu mungkin kurang tepat ya. Namun kurang ngepasi dengan hanya sosok Syekh kok menumbal dengan Raja Kolocokro yang konon ceritanya itu berupa batu atau berupa apa gitu loh. Saya akan menguraikan sedikit bahwa banyaknya fenomena langka yang nyata pada akhir-akhir ini menurut kacamata batin saya bahwasanya sudah tidak mempannya lagi
tumbal Syekh Subakir yang dipasang di Gunung Tidar. Sekali lagi, tidak mempanya lagi, tumbal Syekh Subakir yang dipasang di Gunung Tidar. Terbukti bahwasanya Pamuking Rajamuka, ya Pamuking Rajamuka yang saya maksud ini adalah pendepan-pendepan daripada pemimpin-pemimpin dari jin, setan, pri, prayangan yang menurut kaum kepercayaan tertentu bahwasanya itu musuh yang nyata. Lah kalau prinsip orang Jawa adalah saya tahu bahwasanya setan itu musuh, namun kita jangan sampai musuhi, sebab setan ini juga perlu pintu tobat. Sekali lagi, setan ini perlu pintu tobat. Apakah setan itu akan dipoin bahwasanya itu masuk neraka? Yang saya maksud begini, ketika Nabi Sulaiman, ketika Angling Darmo di tanah Jawa, kalau di sana itu cerita Nabi Sulaiman menundukkan jin setan pri prayangan ini, taruhlah setan mendukung Kanjeng Nabi Sulaiman, setan mendukung Angling Darmo dan sebagainya. Kemana nasib setan ini? Setelah mendukung Nabi, apa ia akan di neraka terus? Lah ini sebagai contoh sampel dasar saya menyampaikan bahwasanya setan ini perlu pintu tobat hanya bisa melalui manusia. Saya sering mengatakan bahwasanya arep tobat kaya tobat bangsa jin setan pri prayangan tanpa ada lisensi atau rekomendasi dari manusia. Tanpa rekomendasi dari manusia ini niscaya tidak akan bisa diterima tobatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa manakala tidak mendukung tindakan kemuliaan manusia atau tujuan mulia manusia. Lah ini perlu dan bahkan penting menurut saya diketahui bahwasanya agar tidak terjadi permusuhan antara manusia dan bangsa gaib, bangsa alusan, bangsa jin setan pri prayangan. Namun bagaimana jin setan pri prayangan ini tunduk ini bukan kalah ya, tunduk ini ya tertundukkan dan lalu taruhlah kayak cerita Kanjeng Nabi Sulaiman mendukung tindakan kemuliaan Kanjeng Nabi Sulaiman sehingga kita lebih sah, ya sekali lagi lebih sah, bukan sah kalau sah sudah, tapi lebih sah dalam menjadi khalifah fil ard kata orang pintar gitu. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya dengan terjadinya fenomena langka dan nyata ini bahwa sudah tidak ada apa-apanya lagi secara kasarnya ngomong atas tumbal Syekh Subakir. Karena apa? Gugatan daripada Sang Pamong Nusantara atau Danyang Tanah Jawa ini adalah sungguh-sungguh akan mewujudkan tatanan dunia baru di Nusantara. Sekali lagi, gugatan dari Sang Pamong Nusantara ini atau Danyang Tanah Jawa ini adalah sungguh-sungguh akan mewujudkan tatanan dunia baru di Nusantara ini. Dengan dasar apa? Di antaranya yang telah nyata adalah dasar Pancasila, di mana Bung Karno juga pernah mengatakan, bahwasanya akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila ini. Tentu ini harus terwujud. Nah, terwujudnya ini tidak mungkin akan bisa digali oleh pikiran saja ya, apalagi pikiran sekarang itu kan pikiran politik ya, pikiran politik yang pating belekatik, taruhlah ujung-ujungnya juga politik. Sekarang NPWP, nomor piro, wani piro dan sebagainya. Lah ini tentunya akan tidak bisa membawa solusi. Nah, saya akan mengatakan bahwasanya tumbal Syekh Subakir yang konon ceritanya Rajah Kolocokro dan sebagainya, ada lagi itu tumbak apa dan sebagainya itu yang diperingati di Gunung Tidar ini, niscaya akan lebur ya, akan lebur oleh gugatan Sang Pamong Nusantara. Lah, gugatan Sang Pamong Nusantara ini menurut kacamata batin saya akan terbabarnya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Lah ini ilmu pepuntoning ilmu datan wonten malih yang menurut saya tidak ada taranya. Saya nggak mengatakan tidak ada tandingannya ya, sebab saya memahami bahwasanya di bumi Nusantara ini telah mengetahui bahwa manusia itu tidak untuk perang tanding, tapi untuk seksama dalam mewujudkan kemuliaan. Jadi Kawruh Sastro Jendro Hayuningrat yang disertai Pangruating Diyu. Lah ini perlu dipahami, Pangruating Diyu ini akan terbabar oleh Sang Pamong Nusantara ini atau Danyang Tanah Jawa dan akan melebur daripada tumbal atau rajah yang ditanam oleh para syekh, taruhlah ya, baik itu Syekh Subakir, baik itu syekh mungkin syekh mungkin Syekh Jumatil Kubro, mungkin syekh apalagi gitu loh, akan terperbaharui, artinya diperbarui ya, bukan terlebur lalu terganti ini ada lebih buruk akan diganti.
ganti yang lebih baik, saya nggak mengatakan demikian, namun akan terperbaharui oleh tatanan Mbah Bare Sastro Jendro Hayuningrat yang saya meyakini ya Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu ini tentu tidak satu menurut saya. Jadi Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu ini akan Mbah Bare Sastro Jendro Hayuningrat di situ tentu telah menerima wedaran atau wejangan-wejangan baru yang nantinya akan bisa menunjukkan yang terbaik dan menunjukkan dan mewujudkan tatanan dunia baru di bumi Nusantara ini untuk bisa menjadi suri tolada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan tumbal apapun, rajah apapun yang dipasang, apalagi kelas nominal dukun ya, taruhlah dukun, ini niscaya akan lebur, apalagi sekelas nominal dukun, sedangkan nominal daripada para syekh pun sudah tidak akan berfungsi lagi. Saya tidak mengatakan tidak berguna lagi dan sebagainya ya, namun yang jelas akan terperbaharui, sekali lagi terperbaharui oleh wedaran Sastro Jendro Hayuningrat, di mana saya meyakini di situ membawa wejangan-wejangan baru atau tatanan baru ya. Saya tidak mengatakan beberapa tatanan mungkin ada yang manuskrip ya taruh atau yang tercatat oleh para pelaku, umpamanya Uluk Salam mungkin nantinya pemimpin bukan saya, nantinya saya akan menyampaikan bahwa Uluk Salam Nusantara diantaranya adalah tabe Uluk Salam Mulia ini pokok. Lah, ini diantara yang saya mengatakan akan terperbaharui ya, bukan berarti saya mengatakan itu si A si B atau panutan si A si B ini buruk, namun terperbaharui oleh wedare Sastro Jendro Hayuningrat, di mana di situ akan melebur rajah-rajah yang ditanam oleh siapapun, termasuk oleh raja yang ditanam oleh Syekh Subakir. Saya rasa demikian. Terima kasih.